Halo Sobat Anime, di dalam video kali ini Bang Jack mau melanjutkan video sebelumnya, yaitu Magic Emperor. Bagi yang belum menonton part sebelumnya, ditonton terlebih dahulu agar nyambung jalan ceritanya. Dalam video kali ini kita akan membahas lanjutan part ketiga dari season kedua. Part kedua season 2 dimulai dari Ivan yang bersin-bersin. Selama perjalanan menuju kota Feng, ia pun selalu saja bersin-bersin karena ia telah diomongin oleh semua orang. Dan tentunya dalam petualangan dia kali ini ia pun tidak sendirian. Ia pun kini ditemani oleh Yang Song yang merupakan tetua baru dari keluarga Luo. Mereka yang sedang menuju kota Feng dengan cepat tiba-tiba terhenti secara mendadak karena Ivan tiba-tiba merasakan ada sesuatu dari jauh sana. Yang Song yang terkejut, ia pun bertanya apa yang terjadi. Ivan pun memberitahu kalau bakal ada penyergapan yang berjarak 1 mil di depan mereka. Penyergapan ini terbagi menjadi 3 titik dari sisi timur, barat, dan sisi utara. 1 mil di sebelah timur mereka, penyergap ini memiliki aura yang begitu suram. Ia pun menduga kalau ini berasal dari lembah Yaoming. Sedangkan dari sisi barat terasa langkah kaki yang sangat ringan, yang menandakan itu berasal dari hutan Harpy. Sedangkan dari sisi utara memiliki aura serta nafas yang sangat berat, dan tentunya itu berasal dari keluarga gerbang kaisar. Keenam orang ini memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, yang menandakan itu para tetua dari setiap masing-masing keluarga bangsawan. Yang Song yang mendengar itu ia pun sangat senang karena mereka dapat mengetahui posisi musuh sebelum musuh menemukan mereka. Karena itu mereka pun dapat menghindari tanpa harus bertarung serta membiarkan mereka bertahan atau menunggunya sangat lama. Tapi Ivan yang mendengar itu ia pun mengatakan, kenapa harus kita hindari? Karena mereka sudah ada di sini, kita harus menemui mereka secara langsung. Dengan kata lain, Ivan mau baku hantam dengan 6 tetua itu. Mendengar itu, Yang Song pun panik. Ia pun memperkirakan musuh pasti sudah melakukan persiapan sebelum datang. Meskipun Ivan dapat bertarung 4 lawan 1 di kota Huanyu, tapi tetap saja hal ini pun pasti berbeda. Ia juga menambahkan kalau kita tidak dapat meremehkan musuh, karena bagaimanapun mereka berasal dari keluarga bangsawan kelas atas. Ivan yang mendengar itu, ia pun hanya menjawab dengan dingin. Ia mengatakan, kalau aku sendirian sejak awal, apakah kau tidak akan membantuku dalam pertarungan kali ini? Yang Song pun juga mengatakan kalau musuh kali ini tidaklah bodoh. Mereka kini paling tidak berada di tahap Tianxuan, yang membuat mereka dapat dengan sadar bila ada seseorang yang mendekati mereka. Yang Song pun takut jika musuh menyadari keberadaan mereka dan membuat musuh bertarung secara bersamaan. Ivan pun yang tidak mau ribet, ia pun mengatakan bagaimana kalau musuh tidak menyadari kalau mereka sudah mendekat. Sembari Ivan pun memberikan sebuah pil. Pil itu merupakan pil roh tingkat 1. Pil itu membuat nafas penggunanya tidak terdeteksi selama 1 hari. Dengan kata lain, pil itu dapat membuat penggunanya menghilang. Waduh, mantap kali nih kalau dipakai di kolam renang. Lanjut. Yang Song yang melihat itu, ia pun sangat terkejut karena kok bisa ada pil yang seperti ini. Ia pun sangat terkejut karena belum pernah melihat ada pil yang seperti itu. Ivan pun mengatakan kalau ini merupakan pil resep kuno dan ia akan mengajari Yang Song secara perlahan di masa depan. Setelahnya Ivan pun langsung berlari dan menunjukkan kepada Yang Song bagaimana pil ini bekerja. Yang Song pun berpikir kalau mengikuti Ivan sangat menjanjikan dan tidak ada ruginya sama sekali. Di tempat tetua Harpy, mereka berdua sedang bersiap menunggu Ivan. Mereka pun tidak sadar kalau Ivan ada di dekat mereka. Dan tiba-tiba saja tubuh mereka pun tertembus dari belakang oleh sesuatu yang berasal dari sayap sihirnya Ivan. Tak sampai di sana saja, ia pun menangkap wajah dari tetua ini dan memberikan suatu energi sihir yang sangat kuat di jidat mereka, yang membuatnya tewas mengenaskan. Ivan yang songong, ia pun mengatakan kalau keluarga Harpy sangat menyedihkan dan tidak memiliki masa depan. Setelah urusan yang selesai, ia pun kini menuju sisi barat dan giliran dari tetua lembah Yaoming yang akan dieksekusi. Dari atas sana, Ivan pun melihat ada 2 orang tetua yang memiliki aura hijau dan biru.
Kedua orang ini merupakan tetua nomor 3 dan tetua nomor 4 dari lembah Yaoming. Tetua nomor 3 pun memperingati rekannya agar tidak meremehkan Ivan. Karena Ivan telah membantai tetua-tetua mereka yang lainnya. Ia pun juga menambahkan jangan sampai mereka mengikuti tetua lainnya yang sudah setor nyawa. Ivan yang memantau dari jauh, ia pun juga menyadari kalau dua orang tetua ini pun sangat waspada dan tidak seperti dua tetua lainnya yang telah ia eksekusi. Ia juga berpikir bagaimana menghadapi dua tetua ini secara bersamaan, karena itu akan sangat merepotkan. Ia yang sedang berpikir tiba-tiba mendengar suatu ledakan yang sangat besar. Ledakan ini memiliki 7 warna seperti benderanya ragil. Para tetua ini pun terkejut kok bisa ada jutsu dari keluarga racun. Tetua 3 dari lembah Yaoming juga mengatakan bagaimana orang-orang dari keluarga racun bisa datang. Bukannya mereka melakukan penyergapan ini tanpa dari keluarga racun. Tetua 4 pun mengatakan mungkin mereka datang karena tubuh tetua mereka telah dicuri dan itu merupakan tamparan keras bagi mereka dan kemungkinan mereka juga diundang secara otomatis. Tetua 3 juga berpikir kenapa harus menggunakan jutsu itu. Apa mungkin mereka berhasil menemukan Ivan? Mereka berdua pun ingin segera menuju ke sana, tetapi sebelum mereka mendekat, mereka pun melihat ada 2 orang yang keluar dari gumpalan asap itu. Kedua orang dari gerbang kaisar ini bingung bagaimana, apakah keluarga racun ini salah sasaran atau bagaimana? Tetua 4 dari lembah Yaoming yang sedang asik-asik menonton tiba-tiba ia dicolok dari belakang. Hal itu tentu saja membuat tetua ini sangat terkejut. Tetapi serangan Ivan untuk tetua 3 ini dapat dihindari. Kini tetua 3 pun mengeluarkan auranya dan bersiap bertarung 1 lawan 1 dengan Ivan. Ia bahkan kini mengeluarkan semua auranya dan terlihatlah petir-petir hijau di sekitarannya yang menandakan kalau ia sangat serius dalam kondisi ini. Ivan yang ada di sana ia pun sangat terkejut karena kali ini lawannya bukan kaleng-kaleng. Kini musuhnya pun berada di tahap ranah Tianshuan 8. Ia pun berpikir bagaimana cara mengalahkannya. Ia pun menanyakan apakah tetua 4 merupakan saudara dari tetua 3 karena ia terlihat sangat marah ketika melihat tetua 4 tewas di tangan Ivan. Tetua 3 pun tidak menjawab. Ia pun sangat marah karena Ivan telah membunuh tetua-tetua dari lembah Yaoming, dari tetua 7, tetua 4 dan membuat tetua 5 menjadi cacat. Dan ia bersumpah tidak akan membiarkan Ivan pergi hidup-hidup. Mendengar itu, Ivan pun kini cuma mengangkat mayat dari tetua 4. Melihat itu, tetua 3 pun sangat bingung apa yang akan dilakukan oleh Ivan dengan tubuh tetua 4. Ivan, si kang provokator, ia pun juga menambahkan kalau ia akan menghukum mayat tetua 4 dengan cara menyambuknya agar ia terlihat mati terhina. Tetapi melihat tetua 3 sangat marah, Ivan pun mengatakan kalau ia akan melepaskan mayat dari tetua 4. Ivan pun juga mengatakan kalau ia memiliki saudara laki-laki yang bertarung dengan tetua 7 yang membuatnya harus mati. Kalau hal itu tidak terjadi, mungkin ia tidak akan terlibat dengan lembah Yaoming. Mendengar itu, tetua 3 pun berpikir kalau Ivan menjadi musuh lembah Yaoming karena ingin balas dendam atas kematian saudaranya. Di sana, Ivan pun berhasil menggiring opini seolah-olah ia melakukan ini untuk balas dendam. Tapi tetua 3 pun mengatakan, meskipun begitu, apa kau pikir aku akan membiarkan kau pergi? Ivan pun membalas kata-kata itu dengan mengatakan kalau ia awalnya berencana balas dendam dan hidup tanpa penyesalan. Hal itu ia katakan sembari melempar mayat tetua 4 ke arah tetua 3. Ia juga berpura-pura seolah-olah Ivan benar-benar ingin balas dendam dan membuktikan kalau pertikaian ini awalnya disebabkan oleh motif balas dendam. Mendengar itu, tetua 3 ini pun sedikit menurunkan amarahnya. Ia menganggap wajar tindakan Ivan yang ingin balas dendam. Namun tiba-tiba saja tetua 3 ini pun tersentak dengan sesuatu.
Ia pun sangat terkejut karena ia melihat dada sebelah kirinya setelah jebol. Hal itu dapat terjadi karena Ivan menggunakan jutsunya untuk menembus jantung Pak Tua ini. Ternyata Ivan menyembunyikan baby bloodnya di dalam tubuh dari Tetua 4 yang ia lemparkan kepadanya, dan berhasil mengambil suatu kesempatan untuk menyerang Tetua 3 yang tiba-tiba sedang lengah. Ia juga mengatakan soal cerita balas dendam itu hanyalah sebuah karangan agar Tetua 3 ini kehilangan fokus. Ivan pun juga mengatakan alasan ia membunuh Tetua 7 karena Tetua 7 sangat mengganggu pemandangan. Di tempat lain, pertarungan yang melibatkan antara Yang Song dengan dua tetua dari gerbang kaisar masih berlangsung. Yang Song pun mengatakan kalau hal ini sebenarnya adalah salah paham. Ia hanya mengira kalau orang-orang yang bersembunyi adalah Ivan, makanya ia menyerangnya dengan jutsunya. Namun, dua tetua ini pun tidak terima dengan alibi yang diberikan oleh Yang Song, karena saat ini mereka menggunakan pakaian ala-ala gerbang kaisar, dan sebagai keluarga racun tidak mungkin Yang Song tidak tahu tentang pakaian ini. Ivan yang melihat mereka adu bacot di atas sana membuatnya bingung. Apa benar Yang Song berasal dari tetua racun? Melihat Ivan ada di dekatnya, Yang Song pun langsung pergi menuju Ivan. Dan kini ia pun malah bersembunyi di balik Ivan dan meminta tolong diselamatkan. Ivan pun mengatakan kalau kekuatan tetua dari gerbang kaisar sudah sangat lemah. Ia juga bertanya bagaimana bisa kalian melawan kami. Kedua tetua ini pun menjawab jika memang bila kekuatan kami menurun, tapi hanya dengan kekuatan kami yang sekarang sudah cukup untuk membunuhmu. Mendengar itu, Ivan pun melemparkan Yang Song ke mereka berdua. Dan benar saja, mereka berdua pun memang menangkap Yang Song. Namun ada hal aneh di sebalik itu. Kini muncullah sesuatu dari tubuh Yang Song yang mengenai salah satu tetua itu. Dan dalam sekejap saja, tubuh tetua itu pun langsung kurus kering. Dengan itu, Ivan pun kembali menyombongkan dirinya. Ia juga berkata, "Apa kau masih berpikir bisa membunuh kami dengan mudah?" Pak tua ini pun berpikir, bagaimanapun selama ia mengalahkan Ivan, tugasnya akan selesai. Ia pun menunjuk sesuatu yang ada di belakang Ivan, yang mengisyaratkan ada seseorang yang akan datang dari arah mereka. Begitu Ivan dan Yang Song melihat ke belakang, orang tua itu pun langsung terbang ke arah mereka. Ia datang dengan kekuatan penuh dengan tinju yang dilapisi energi sihir. Begitu ia mendekati Ivan, tubuhnya pun langsung tertembus sesuatu. Ivan pun mengatakan kalau trik semacam itu hanya berguna untuk menipu bocah 3 tahun. Yang Song di sini pun sadar kalau setiap kata-kata yang dilepaskan Ivan itu mengandung suatu arti, dan itu berfungsi sebagai umpan. Melihat itu, Yang Song pun juga berpikir, sekuat apa sih kepala keluarga Luo yang bisa menjadikan iblis seperti Ivan sebagai penjaga rumah tangga. Setelahnya, mereka pun kembali ke bawah. Ivan pun juga bertanya apakah ia mengenal Leng Wuchan. Karena Ivan pun mendengar kalau penyergapan tadi diatur olehnya. Yang Song pun menjelaskan kalau Leng Wuchan merupakan pengurus rumah tangga dari gerbang kaisar, dan ia juga dikenal sebagai bintang kebijaksanaan kekaisaran Tianyu. Ia juga menjelaskan kalau posisi Leng Wuchan memang cuma seorang kepala pengurus rumah tangga, tapi posisi politiknya setara dengan Perdana Menteri dari kekaisaran Tianyu. Ivan yang sudah tahu tentang bintang kebijaksanaan pertama, yaitu Perdana Menteri, bintang kebijaksanaan kedua yaitu Leng Wuchan, kini ia bertanya siapakah orang ketiganya. Yang Song pun menjawab kalau orang ketiga telah tewas. Ivan pun menebak kalau ia adalah tetua 7 dari lembah Yaoming, tetua yang ia bunuh demi menyelamatkan loli kita yaitu Si Ning. Yang Song pun juga menambahkan kalau Leng Wuchan juga sangat terkenal dengan strategi yang tidak ada habisnya, dan ia juga tentunya sangat-sangat kuat. Tapi tiba-tiba Ivan pun memotong pembicaraan itu. Ia pun langsung meminta Yang Song untuk lari.
Yang Song yang bingung ia pun bertanya, ada apa? Kok panik gitu kan? Ivan pun mengatakan kalau ada seseorang dengan kekuatan yang sangat kuat mendekati mereka dan dia berada di ranah Shenzhoujing. Dari jauh sana, Pak Tua berambut putih ini pun melacak dengan detail kejadian yang ada di depannya. Dan ia juga tahu kalau Ivan dan Yang Song berada di depannya. Dan langsung saja, pria putih ini pun langsung melesat ke arah Ivan. Ivan yang panik, ia pun langsung mau kabur karena ia tahu orang yang kali ini tidak dapat dibandingkan dengan para tetua-tetua lainnya. Tapi Pak Tua ini ternyata lebih cepat dan berhasil menemukan Ivan dan Yang Song yang berada di depannya. Melihat sosok pria putih dengan rambut dengan janggut putihnya pun membuat Yang Song mengetahui sesuatu. Yang Song yang masih tidak percaya membuat Ivan bertanya-tanya, apakah kau kenal dengan pria itu? Yang Song pun memang mengetahui siapa pria ini. Sambil tubuhnya gemetar, ia pun mengatakan kalau bagaimana mungkin kita tidak tahu. Tidak ada di generasi kami yang tidak mengetahuinya. Dia adalah Li Qintiang. Pak tua ini yang sudah berhadapan di depan mereka, ia pun langsung tahu kalau Yang Song sudah berubah bentuk. Dan ia menebak kalau di sebelahnya adalah Ivan. Ivan yang melihat Yang Song kircep, ia pun tahu kalau ini jelas bukan pertanda baik. Ivan pun langsung saja menarik tangan Yang Song untuk mencoba melarikan diri. Melihat itu, terlihatlah Pak tua ini mengeluarkan aura kuningnya yang menandakan aura khas dari gerbang kaisar. Pak tua ini yang melihat Ivan kabur, ia pun menembakkan sihirnya ke arah Ivan. Dan beruntung saja Ivan pun berhasil menghentikan serangan itu dengan menggunakan api hijaunya. Ivan yang berhasil menghentikan serangan itu membuat dirinya sendiri panik. Ia tahu kalau serangan itu mengenainya, ia pasti akan langsung pingsan. Pak tua ini yang melihat serangannya dapat dihentikan membuatnya terkejut. Ia juga mengatakan kalau Ivan tumbuh dewasa mungkin akan sangat merepotkan dan lebih daripada monster 3 tahun lalu. Monster apakah ini? Masih belum terungkap. Lagi-lagi, Ivan pun yang terus-terusan menyuruh Yang Song untuk segera kabur karena musuh mereka saat ini sangat-sangat berbahaya. Pak tua ini yang melihat Ivan, ia pun harus segera membunuhnya. Tapi ia juga memiliki suatu keinginan yang harus dipenuhinya. Pak tua ini pun langsung saja melesat ke arah Ivan dan berhasil menangkap kedua orang ini dengan mudahnya. Bahkan Ivan pun tidak dapat bergerak. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!